Impian Rahel Maryam untuk mengembangkan sayap hingga ke surga film Hollywood semakin mendekati kenyataan. Rencananya awal Oktober nanti, Rahel akan terbang menuju Los Angeles untuk memulai produksi selama 10 hari. Ditemui di acara peluncuran hair color terbaru dari Johnny Andrean, Rahel menuturkan kesiapannya menuju Hollywood. Udah beres, insya Allah visanya udah keluar, terus ya tinggal nunggu berangkat aja sih Oktober. Karena aku syuting di Jamaika. Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kamelia kembali hadir menjumpai Anda bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabarin. Album kompilasi penyanyi Reza Artamevia dengan Gatot Brajamusti berbuntut panjang. Kabarnya, janda beranak dua ini akan berhadapan dengan pihak Aquarius karena dianggap telah melanggar kontrak kerja. Ku rasakan saat ini. Sepertinya sulit bagi Reza Artamevia untuk menikmati hidup yang tenang jauh dari kejaran gosip. Seakan baru merasakan kedamaian sejenak saja, mantan istri Ajima Said ini kembali dihantam persoalan. Kali ini bukan seputar kedekatannya dengan I Putu Gede Arisute, melainkan soal album terbarunya berduet dengan Gatot Brajamusti yang belum lama ini diproduksi. Kabar yang beredar, gara-gara album duet itu, Reza mendapat protes keras dari Aquarius, perusahaan rekaman yang selama ini menangani album rekamannya. Reza yang masih terikat kontrak dengan perusahaan rekaman tersebut, dituduh telah melanggar perjanjian dengan membuat album rekaman lain melalui perusahaan rekaman di luar Aquarius. Berikut penuturan salah seorang direktur perusahaan rekaman tersebut yang ditemui di sebuah acara launching album soundtrack film layar lebar berjudul Dealova. Sampai hari ini, terus terang saya belum dapat informasi dari Reza sendiri. Walaupun tadi dia udah SMS saya untuk minta atur pertemuan gitu. Tapi saya nggak tahu apa yang mau dibicarakan. Dan saya juga kebetulan saya masih sibuk urusan Dealova, saya belum bisa jawab dia kapan saya bisa ketemu dia. Kontrak perjanjian sedianya menjadi pengikat resmi antara pihak produser dengan sang artis. Namun tidak tertutup kemungkinan bagi sang artis, termasuk Reza untuk berduet dengan penyanyi lain di luar perusahaan rekaman tempatnya bernaung, asalkan tidak dalam satu album utuh. Kontrak tetap Reza. Kalau itu kan dia mungkin sebagai bintang tamu gitu ya, lain ceritanya gitu. Tapi kalau dia bikin satu album di tempat lain, nah itu nggak bisa. Mengenai proyek Reza dengan Gatot Brajamusti, Suwardi Wijaya sekali lagi mengaku belum mengetahuinya. Meski Reza telah menghubunginya untuk bertemu, ia pun belum bisa menerka secara pasti apa yang akan dibicarakan Reza. Yang jelas dengan membantu Gatot Brajamusti di album solonya, Reza tidak melanggar kontrak asalkan ia memberitahukan terlebih dahulu. Jadi kalau memang misalnya Reza nanti datang ke Aquarius gitu misalnya, terus dia bilang dia akan buat proyek ini gitu ya misalnya dengan Gatot sampai segala macam, yang penting semuanya jelas, saya rasa nggak apa-apa. Seandainya benar Reza telah membuat album rekaman dengan Gatot Brajamusti seperti yang diberitakan selama ini, dengan sangat terpaksa Aquarius akan memberi sanksi. Dalam kontrak itu selalu kan juga ada musyawarah, ada memberi kesempatan untuk memperbaiki diri gitu ya, istilahnya misalnya ada pihak-pihak yang lalai atau yang lupa menjalankan kewajiban, itu ada pasal-pasalnya. Jadi nggak langsung tuntut apa gitu-gitu, enggak. Selain pandai bercuap-cuap, rupanya Tamara Geraldine juga pandai merangkai kata. Dari kemampuannya merangkai kata itulah, akhirnya timbul ide kreatif untuk membukukan hasil rangkaian imajinasi dan kata yang telah ia kumpulkan sejak bertahun-tahun yang lalu. Kini dengan satu buah buku kumpulan cerpen yang siap diedarkan, Tamara Geraldine yang semula dikenal sebagai presenter TV bersiap-siap menyandang status penulis buku. Sebenarnya saya udah mulai nulis itu kan dari kecil. Kalau di sekolah memang saya senangnya
pelajaran bahasa mengarang. Itu akhirnya terbawa juga di pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi kalau saya udah nggak tahu jawabannya, saya ngarang. Jadi karena suka mengarang itu, saya terbiasa menulis. Ide untuk membuat buku sebenarnya sudah cukup lama menjadi keinginannya. Namun baru saat inilah ia berani mewujudkan impiannya itu dengan bantuan dukungan dari seorang teman. Jenar tuh sempat membaca, terus dia bilang, kenapa nggak ditawarin ke Gramedia, ke penerbit yang sama dengan bukunya? Saya bilang, gua nih siapa gitu kan. Terus tanpa saya tahu, Jenar difotokopi lagi, nama saya dihilangkan, dikirim ke Gramedia. Jadi amplop tanpa nama itu akhirnya dibaca oleh penerbit itu, dan tiba-tiba Gramedia itu menelpon Jenar, kemudian dia bilang, "Mbak, ini penulisnya siapa? Kita mau," katanya gitu. Tiba-tiba Gramedia telepon saya, dan akhirnya waktu saya kasih semua cerpennya, mereka bilang, "Wah Mbak, bagus, kenapa nggak nulis dari dulu?" Di situ saya mulai makin percaya diri, dan setelah menyetor 12 cerpen dan 10 puisi, saya mulai kurang tahu diri. Saya klik-klik lagi mereka, "Saya siap loh untuk buku kedua, ketiga, koleksinya banyak." Sedikit sadar diri memang wajar kalau saja ada orang yang meragukan kemampuannya menulis. Ia sendiri pun sempat menyimpan keraguan itu, tapi kini tidak lagi. Ia bahkan tetap tidak ragu jika bukunya nanti kurang sukses di pasaran. Laku nggak laku itu relatif kok. Dengan ada aja di situ, saya sudah merasa bahwa saya dihargai lebih gitu. Kalau memang ternyata dia nanti banyak yang beli, itu privilege tambahan lah. Business in the wrong direction, wrong information, the media, negative images is the main criteria, infecting the young minds faster than bacteria. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan, stasiun televisi RCTI telah menyiapkan sebuah sinetron bernafaskan rohani berjudul Hikmah 2. Sinetron yang diperankan oleh bintang-bintang besar seperti Teuku Ryan, Gunawan, Tamara Blesinski, dan Revalina S. Temat ini merupakan lanjutan atau sequel dari sinetron dengan judul yang sama yang ditayangkan pada bulan Ramadan tahun sebelumnya. Peran yang saya perankan kebetulan dalam hikmah itu sangatlah sempurna dan luar biasa. Gadis bernama Ana. Saya, Tamara, bukanlah orang yang sempurna sebagai Ana. Rencana Rachel Mariam Go Internasional menjadi kenyataan. Kalau tidak ada halangan, Rachel berangkat ke Hollywood, Amerika Serikat untuk memulai syuting filmnya pada bulan Oktober mendatang. Impian Rachel Mariam untuk mengembangkan sayap hingga ke surga film Hollywood semakin mendekati kenyataan. Rencananya awal Oktober nanti, Rachel akan terbang menuju Los Angeles untuk memulai produksi selama 10 hari. Ditemui di acara peluncuran hair color terbaru dari Johnny Andrean, Rachel menuturkan kesiapannya menuju Hollywood. Udah beres, insya Allah visanya udah keluar, terus ya tinggal nunggu berangkat aja sih Oktober. Karena aku syuting di Jamaika. Sebetulnya Jamaika itu tidak membutuhkan visa kerja karena dia tidak pakai visa gitu. Jadi aku bikin visa ini lebih ke untuk liburan di Amerika karena ada mertua di sana. Jadi Jamaika ke LA kan dekat. Jadi sekalian nengok lah gitu. Di film layar lebar berjudul Manhunt in Caribbean itu, ia kebagian peran sebagai suster. Memang sebatas figuran saja, tapi ia optimis peran kecil ini akan menjadi pengalaman besar sepanjang karirnya di dunia akting. Perannya sebagai suster, sebagai suster lah pokoknya. Ya perannya kecil. Gue juga malu sendiri kalau dibesar-besarin, pokoknya perannya kecil. Ya doain aja lah dari sesuatu yang kecil ini, mudah-mudahan di depan gue bisa mendapatkan sesuatu yang lebih menjanjikan lagi. Apalagi ia juga akan beradu akting dengan pemain besar Hollywood, diantaranya penyanyi terkenal Alicia Keys. Alicia Keys belum tahu. Memang mereka ada rencana pakai dia, tapi dia juga si produsernya bilang ada beberapa nama artis yang udah mereka lock, ada yang masih mereka kejar gitu. Yang udah mereka lock tuh Louis Gossett Jr. Nah selebihnya ada juga yang belum di lock. Tapi kata dia dari orang-orang yang udah di lock ini ada beberapa nama besar yang dia bilang
it's a surprise for you. Akankah film yang dibintangi Rahel itu ditayangkan di Indonesia? Gue udah begitu senang dapat tawaran ini, jadi gue nggak peduli apakah ini nantinya hanya akan produksi di